Visual. Ikan berenang santai, gelembung aerator halus. Kadang, budidaya ikan itu nggak harus ribet, nggak harus tegang, nggak harus selalu mikir panen. Di kolam bundar diameter 4 meter ini, saya justru belajar, nikmatin prosesnya. Setiap pagi, sebelum ngapa-ngapain, saya berdiri sebentar di sini, bukan buat ngasih pakan dulu, tapi buat ngeliat ikan berenang. Karena dari cara mereka berenang, kita bisa tahu banyak hal. Kalau geraknya pelan tapi rapi, itu tanda ikan nyaman. Kalau muter nggak beraturan, berarti ada yang harus diperhatikan. Kolam ini sederhana, nggak pakai alat mahal. Cuma kolam bundar, aerator, dan air yang dijaga. Tapi justru di kolam sederhana ini, saya merasa paling tenang. Ikan-ikan ini nggak tahu soal target, nggak tahu soal cuaca jelek, nggak tahu soal komentar orang. Mereka cuma hidup, berenang, dan makan secukupnya. Dan entah kenapa, ngeliat mereka begitu, pikiran saya ikut pelan. Di awal dulu, saya sempat mikir, kolam segini bisa apa sih? Tapi hari demi hari, kolam ini ngajarin satu hal penting. Yang kecil itu bukan berarti nggak berarti. Air di kolam bundar ini perlahan jadi stabil. Bukan karena ditambah macam-macam, tapi karena dijaga. Aerator nyala terus, pakan nggak berlebihan. Air dibiarkan hidup dengan sendirinya. Dan ikan-ikan ini merespons dengan cara mereka sendiri. Geraknya makin kompak, makanya pelan tapi pasti. Nggak ada yang panik. Kadang saya duduk lama di pinggir kolam, tanpa ngomong apa-apa. Cuma dengar suara air, dan lihat ikan muter. Buat sebagian orang, ini mungkin membosankan. Tapi buat saya, ini justru bagian paling nikmat dari budidaya ikan. Karena disinilah kita belajar sabar. Budidaya ikan bukan soal cepat besar, bukan soal siapa paling banyak panen, tapi soal konsisten merawat. Kolam bundar diameter 4 ini mungkin nggak bikin kaya mendadak, tapi bikin saya lebih paham proses. Kalau kamu juga lagi mulai, lagi belajar, atau cuma pengen nonton konten yang adem, video ini memang sengaja dibuat pelan, tenang, apa adanya. Karena nggak semua video harus bikin deg-degan. Kalau kamu suka konten kayak gini, yang santai tapi nyata, jangan lupa subscribe. Kita belajar bareng, nikmatin proses bareng, di kolam kecil yang sederhana. Dan di bagian selanjutnya, saya bakal cerita rutinitas kecil di kolam bundar ini, yang bikin ikan tetap stabil, tanpa bikin kita capek. Kalau ditanya, apa rahasia kolam bundar ini bisa tenang? Jawabannya sederhana. Rutinitas kecil yang dijaga. Nggak ada yang spesial. Nggak ada trik rahasia. Cuma kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Setiap pagi, saya selalu mulai dari hal yang sama. Lihat air dulu. Bukan langsung kasih pakan. Bukan langsung utak-atik. Tapi lihat warna airnya. Lihat gelembungnya. Lihat ikan berenang seperti apa. Karena kolam bundar diameter 4 ini ngasih tanda yang jelas. Kalau kita mau pelan sedikit, kalau air terlihat tenang, gelembung naik rata, ikan berenang rapi, itu tandanya kolam lagi sehat. Di kondisi seperti itu, pakan nggak perlu banyak, cukup secukupnya. Ikan itu pintar. Mereka tahu kapan harus makan, kapan harus berhenti. Yang sering kebablasan, justru manusianya. Dulu saya juga begitu, takut ikan lapar, takut ikan kecil. Akhirnya pakan ditambah. Padahal di kolam bundar kecil, yang berlebihan, selalu berakhir jadi masalah. Sekarang saya belajar, lebih baik ikan sedikit lapar, daripada air rusak. Rutinitas berikutnya sederhana. Cek aerator, bukan ganti, bukan nambah. Cuma pastikan tetap hidup, dan gelembungnya stabil. Karena buat kolam bundar diameter 4, udara itu segalanya. Aerator hidup ikan tenang. Aerator mati sebentar saja ikan gelisah. Makanya, di kolam ini, aerator lebih penting dari pakan mahal. Siang hari, biasanya saya cuma lewat, lihat sebentar. Kalau ikan masih berenang normal, saya tinggal. Nggak perlu dicek terus, nggak perlu dibuka-buka terus. Kolam itu seperti makhluk hidup. Kalau terlalu sering diganggu, dia juga capek. Sore hari, baru saya kasih pakan lagi. Tetap sedikit, tetap pelan. Dan saya perhatikan satu hal, cara ikan makan.
Kalau makan tenang, itu tanda air aman. Kalau makan rusuh, berarti ada yang harus dievaluasi. Rutinitas ini diulang setiap hari. Kelihatannya membosankan, tapi justru dari situlah kolam jeti stabil. Banyak orang mencari cara cepat, padahal yang paling aman justru yang pelan. Kolam bundar diameter 4 ini nggak pernah dipaksa, nggak pernah dikejar target, dan hasilnya ikan-ikannya terlihat nyaman. Kadang saya mikir, kalau hidup kita dibikin sesederhana kolam ini, mungkin juga lebih tenang. Bangun, kerja secukupnya, makan secukupnya, istirahat cukup, nggak berlebihan, nggak terburu-buru. Kolam ini memang kecil, tapi pelajarannya besar. Kalau kamu nonton ini dan merasa adem, berarti kamu satu frekuensi. Konten di channel ini memang bukan yang ribut, tapi nyata. Kalau kamu pengin ikut belajar budidaya ikan tanpa tekanan, tanpa drama, subscribe channel ini. Di bagian terakhir nanti, saya bakal ceritain kenapa kolam kecil seperti ini justru cocok buat pemula dan bikin kita betah ngerawatnya. Semakin lama merawat kolam ini, saya makin sadar satu hal. Kolam bundar diameter 4 meter, itu pas. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Cukup untuk belajar, cukup untuk menikmati proses. Buat pemula, kolam sebesar ini nggak bikin kaget. Kalau ada kesalahan, masih bisa diperbaiki. Dan yang paling penting, kolam ini ngajarin untuk lebih sering mengamati daripada mengubah. Banyak orang merasa harus selalu ngapa-ngapain. Padahal seringkali yang dibutuhkan kolam cuma dibiarkan bekerja. Ikan-ikan di sini gak minta banyak. Air bersih, udara cukup, pakan secukupnya. Itu saja. Tapi justru kesederhanaan itu yang bikin kolam ini bertahan setiap hari. Ikan-ikan ini tumbuh pelan, gak kelihatan instan. Tapi kalau diperhatikan, perubahannya nyata. Gerakannya lebih kompak, makannya lebih rapi, dan airnya makin stabil. Kolam bundar diameter 4 ini mungkin enggak viral karena sensasi, tapi mudah-mudahan viral karena ketenangan. Karena di tengah banyaknya konten yang bikin capek, kadang orang cuma pengen nonton sesuatu yang pelan, sesuatu yang nyata, sesuatu yang bikin adem. Dan itulah kenapa saya tetap bikin konten tentang kolam kecil ini. Bukan buat pamer hasil, tapi buat nemenin yang lagi belajar. Kalau kamu punya kolam kecil, atau baru mau mulai, atau sekadar suka lihat ikan berenang, kamu diterima di sini. Channel ini tentang proses, tentang sabar, tentang menikmati hal kecil, dan kolam bundar diameter 4 ini akan terus saya rawat dan ceritakan. Kalau kamu pengin ikut perjalanan ini dari hari ke hari, subscribe channel ini, biar kita sama-sama lihat sampai sejauh mana kolam kecil ini bisa berkembang. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton sampai akhir. Semoga hari kamu ikut tenang, seperti ikan-ikan di kolam ini. Ada satu hal yang jarang dibahas dalam budidaya ikan. Bukan soal pakan, bukan soal panen, tapi soal rasa rindu sama kolam. Aneh ya, tapi setelah beberapa waktu, kalau sehari aja nggak nengok kolam, rasanya ada yang kurang. Kolam bundar diameter 4 ini bukan cuma tempat ikan hidup, tapi sudah jadi bagian dari rutinitas. Pagi-pagi, bahkan sebelum pegang HP, mata ini refleks. Nyari kolam dulu, lihat airnya, lihat ikan muter, dan tanpa sadar, senyum sendiri. Karena kolam ini nggak pernah ribut, nggak pernah protes, nggak pernah menuntut. Dia cuma minta dirawat dengan cara yang sederhana. Kadang ikan-ikan ini berenang pelan, kadang agak cepat, kadang bergerombol rapat. Dan dari situ, kita belajar PK. Bukan cuma PK sama ikan, tapi PK sama diri sendiri. Kalau hari itu capek, duduk di pinggir kolam, rasanya cukup, nggak perlu musik keras, nggak perlu hiburan mahal, cukup suara air dan gerakan ikan. Makanya saya bilang, kolam bundar diameter 4 ini cocok buat pemula, tapi juga cocok buat siapa saja yang pengen hidupnya lebih pelan sedikit. Ikan-ikan ini nggak pernah balapan, nggak pernah iri, nggak pernah terburu-buru. Mereka tumbuh
sesuai waktunya. Dan kolam ini ngajarin saya untuk ikut begitu. Kalau hari ini belum besar, nggak apa-apa. Kalau hari ini belum panen, nggak masalah. Yang penting, kolam tetap hidup, ikan tetap sehat, dan kita tetap konsisten. Kadang ada yang komentar, "Bang, kapan panennya?" Saya cuma senyum, karena buat saya, menikmati proses ini sudah jadi panen kecil setiap hari. Kalau kamu nonton video ini sambil santai, sambil ngopi, atau sambil rebahan, berarti tujuan video ini sudah tercapai. Channel ini memang bukan buat yang buru-buru, tapi buat yang mau belajar dan menikmati. Kalau kamu merasa konten ini bikin adem, jangan lupa subscribe, karena kolam bundar diameter 4 ini akan terus saya rawat, dan ceritanya akan terus berlanjut. Pelan-pelan, tenang, apa adanya.